Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Rabu 24 Juli 2024, bertepatan dengan hari ke-21 dari bulan Muharram, kita lanjutkan kajian kita ba'dal asr yang singkat ini di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab Ad-Darari Al-Mudiyah fi Masailil Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani Al-Yamani, yang mana pembahasan kita masuk kepada bab as-shalah dan masuk kepada bab syurutis shalah. Maknanya bab di mana ada ketentuan bagi orang yang salat agar salatnya diterima oleh Allah Jalla wa Ala, maka harus terpenuhi dari syarat-syaratnya. Maka syarat-syaratnya macam-macam di sini. Ada mulai dari syarat menjauhkan dari najasah, dan juga ada syarat menggunakan pakaian dan seterusnya. Maka dari syarat yang disebutkan oleh penulis menjauhkan dari najasah, seperti yang telah kita ambil di pelajaran yang lalu, wa yajibu 'alal musalli tathiru thawbihi wa badanihi wa makanihi minan najasah. Maknanya syarat agar seseorang diterima dari salatnya terjauh 3 perkara dari najasah. Apa itu najasah? Najasah sesuatu yang menyebabkan dia itu buruk dan menyebabkan tidak diterima salatnya. Dan contoh di sini pensucian pakaian, seperti telah kita sebutkan dari pendalilan ayat Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, maka pakaian-pakaian kamu itu sucikanlah. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Ibnu Majah juga, dari Jabir Ibnu Samurah, di mana seseorang bertanya kepada Nabi, di mana dia tidak mempunyai pakaian yang lebih dari 1. Maka jika dia sholat untuk kelengkapan dirinya, menutupi anggota badannya, maka yusolli fi thawb alladhi ya'ti fihi ahlahu, qala na'am illa an yara fi syai'an fayaghsilhu. Maka bolehkah ya Rasulullah seseorang dalam melaksanakan sholat dia meminjam sholat dari keluarganya dan yang lainnya? Maka boleh, namun jika dia melihat ada najasah agar disucikan. Ini poin pendalilannya. Jika melihat najis maka disucikan. Dan juga untuk badan telah kita lewati hadis Asma dan yang lainnya, bahwa perempuan jika haid, maka di zaman dulu tidak ada pampers dan tidak ada pembalut wanita, maka perempuan semua dan mereka sahabiat yang dijamin masuk surga, maka mereka pun sama nasibnya. Jika terdapat haid, maka ada yang mengalir kepada selangkaannya, kepada pahanya. Maka di dalam hadis Asma dan yang lainnya disebutkan agar jika menimpa pakaian untuk dikerik jika sudah kering, dan diusap dan dibersihkan dari anggota badannya. Maka ini pendalilan dari permasalahan badan. Dan pendalilan dari tempat seperti hadis Al-A'rabi, di mana hadis Al-A'rabi seseorang yang kencing di masjid, dan telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu, maka semua orang ingin menahannya, ingin menariknya, memberhentikannya. Kata Nabi, da'u, biarkan dia. Kemudian setelah selesai baru dinasihati dan akan masuk kepada akal pikirannya. Namun di saat diberhentikan begitu saja dia mungkin akan memberontak. Maka setelah selesai Nabi mengatakan ya'ti bidalwin min ma fayusabbu ilaihi. Maka Nabi memerintahkan kepada
tanah yang ada di masjid yang terkena kencingnya untuk disiram dengan satu ember mensucikan. Maka ini semua menjadi pendalilan tentang harus suci jika ingin diterima dari badannya dan dari pakaiannya dan dari tempatnya. Dan ditambah kemarin juga pelajaran dari pakaian adalah sandal. Karena sandal, salat dengan sandal adalah sunnah dan telah kita ulang-ulang pendalilannya dan alhamdulillah kita praktekkan di sini. Maka di hadis Abi Sa'id, man arada an yadkhula ilal masjid falyangdur na'laih. Idza fihi qadarah fal yamsahu biturab. Summa falyusalli fihima. Maka jika seseorang dari luar masjid menggunakan sandal atau sepatu masuk ke masjid, maka di saat di pintu masjid agar melihat sandal dan sepatunya. Jika bersih, tidak ada kotoran yang terinjak di antara sela-sela relief dari sandal kita atau sepatu kita, atau hanya berupa tanah, maka bersih. Setelah dilihat, agar sholat dengan sandal tersebut. Ini poin pendalilannya. Jika terdapat najis, agar dibersihkan dengan tanah. Digosok-gosokkan najisnya itu hilang dengan tanah. Maka di sini pun menjadi pendalilan tentang pembersihan dari tempat dan dari pakaian dan dari badan. Wasatru auratih, dan menutup aurat. Dan untuk menutup aurat di sini seperti pendalilannya hadis la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Tidak diterima seorang perempuan yang sudah balighah kecuali dengan khimar. Dan khimar dengan kha berbeda dengan himar dengan ha. Maka kalau himar dia keledai, kalau dengan titik kha khimar maknanya pakaian yang menutup perempuan dari atas sampai bawah, itu khimar. Maka di sini Allah tidak menerima perempuan yang sudah haid kecuali menutup badannya. Dan dalam salat dibuka wajahnya jika tidak terjadi fitnah seperti di rumahnya. Namun jika di masjid umum seperti kita salat di masjid, terutama masjid persinggahan seperti di rest area, orang bolak-balik karena memang masjid singgah, maka masuk laki-laki, masuk juga yang lainnya lebih baik ditutup dengan hijabnya. Kesimpulannya di sini bahwa wajah pendalilan menutup aurat. Dan ini untuk perempuan menggunakan pakaian khimar, menutupi dari kepala sampai bawah kecuali wajah saat sedang sholat saja. Kemudian untuk laki-laki bagaimana? Menutup aurah laki-laki. Maka menutup aurah laki-laki dengan menggunakan pakaian yang menutup anggota badan, dada, perut, juga bawah. Dan di sini masuk kepada permasalahan juga tidak boleh dia menutup pakaian dalam keadaan sempit. Seperti sholat dengan celana jeans atau sholat dengan celana yang ketat. Maka di sini dia di saat ruku maka akan jelas bagaimana belahan yang di bawah. Sujud apalagi. Dan itu banyak dari orang-orang awam menggunakan pakaian yang ketat, maka di saat sujud terlihat bagaimana belakangnya dan depannya yang menggantung, terlihat. Apalagi menggunakan pakaian yang ketat, misalnya pakaian dia menaik sepeda, pakaian olahraga, dan seterusnya yang ketat-ketat, maka di sini masuk kepada satru aurah. Tidak diterima karena tidak menutup. Tapi kan tertutup, tidak terlihat. Naam, yang diinginkan di sini satru aurah bukan hanya tidak terlihat, tetapi tidak berbentuk. Dan ini yang menjadi poin, perlu diperhatikan. Satru aurah bukan hanya menutup. Maka oleh sebab itu bagaimana pakaian perempuan di saat sholat, di mana dia itu sangat ketat,
tidak menggunakan muknah yang ma'ruf misalnya. Maka dia menggunakan baju kantor, kebetulan sedang olahraga. Jadwal olahraga misalnya tadinya sebelum asar atau sebelum duhur. Kemudian dia menggunakan pakaian olahraganya yang tertutup dengan hijabnya yang mini dan pakaiannya yang menutup sampai pergelangan tangan misalnya, dan juga celananya yang panjang menutupi ke bawah, namun ketat. Di saat ruku dan sujud lebih terlihat, apalagi perempuan. Maka di sini yang diinginkan satru aurah bukan hanya menutup, tetapi juga tidak jelas, tidak menggambar. Maka di sini perlu diperhatikan makna satru aurah. Wala yastamilu somma, dan dilarang juga melaksanakan yastamilu as-somma. Apa itu yastamilu somma? Yastamilu somma, barakallahu fikum, dia adalah sifat di mana seseorang menggunakan pakaian yang mana pakaiannya itu bagaikan dia menutupi pakaian seperti perban menutupi luka misalnya. Untuk melihat perban bagaimana orang yang terluka, misalnya yang terluka jempol, bagaimana menggunakan perban menutup jempol tersebut. Begitupun di sini. Dan di sini istimal as-somma termasuk dari pakaian yang terlarang. Pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an istimal as-somma, bahwa Nabi melarang seseorang salat dengan istimal as-somma. Apa itu? Ma'ruf di zaman Nabi belum ada seperti di zaman sekarang, pakaian-pakaian yang sudah jadi dengan mudah. Kita membeli gamis, bahkan gamis yang dibuat di Arab pun kita bisa membelinya. Ataupun gamis Indonesia, ataupun pakaian yang selain gamis seperti yang digunakan satu orang saja. Digunakan oleh abang ini kemeja dengan sarung. Dinamakan bahasa Arabnya rida dan izar. Izar adalah bagian bawah sarung dan rida bagian atas. Baik kaos atau baik kemeja, lengan panjang, lengan pendek, itu dinamakan ar-rida wal izar. Ini dinamakan ar-rida wal izar. Hudzaifah menggunakan thawb atau komis. Itu istilah bahasa Arabnya. Maka di sini istimal as-somma itu adalah hanya kain yang belum dibentuk, tidak komis, tidak kemeja. Lalu bagaimana? Hanya mempunyai seperti samping, itu gambarannya. Hanya mempunyai seperti selimut ataupun samping pakaian. Dan ini menunjukkan di zaman dahulu bagaimana keadaannya memang seperti itu. Banyak orang yang fakir, miskin, terutama dari kaum muslimin yang baru masuk kepada Islam. Maka mereka hanya mempunyai kain. Ya Rasulullah, aku hanya mempunyai kain satu seperti ini. Maka gimana? Nah, di sini tutup aurah. Tapi menutup aurahnya di sini dia bagaikan perban yang menutupi luka. Ini jempol diperban gimana? Seperti misalnya lontong ataupun lepet ditutupi dengan daun pisang semuanya. Maka di situ istimal as-somma. Jadi gambarannya gimana? Seperti samping kain yang lebar itu. Nah, ditutupkan punggung, kemudian depan lagi, sehingga tertutup semua tangan. Maka mau takbir dan sebagainya susah. Meskipun agak longgar pun sama. Berbeda dengan pakaian seperti sekarang. Maka dia dimasukkan, tangan bisa mengangkat. Begitupun kemeja sama. Ataupun gamis sama. Nah, ini makna istimal as-somma. Faham sekarang istimal as-somma? Seperti mempunyai kain yang lebar, kemudian ditutupkan tubuh semuanya. Dan tidak mengeluarkan seperti tangan dan tangan kanan dan tangan kiri, tapi ditutup semuanya. Bagaikan kita pakai selimut seperti itu. Orang yang kedinginan jalan pakai sarung, ditutupkan semuanya, tertutup. Nah, itu yang dinamakan istimal as-somma, dan ini terlarang karena datang syariat melarangnya. Maka definisi istimal as-somma huwa an yatalaffaf bi thawb hatta
yujallilu bihi jami' jasadihi wa la yarfa syai'an min jawanibihi wa la yumkinuhu ikhraj yadahu illa min asfalihi. Berarti ditutup semua sehingga tidak bisa mengangkat kecuali kelihatan tangannya dari bawah seperti ini. Paham? Paham apa tidak? Istimalus somma, orang yang menggunakan misalnya selimut ataupun sarung, atau lebih baiknya itu samping. Samping itu tidak seperti sarung. Sarung sudah bulat. Samping, nah, ditutup badannya sehingga tangannya ini tidak bisa bergerak kecuali di bawah seperti ini. Paham? Jelas? Masalahnya pembahasan ini dimasukkan oleh Asy-Syaikh termasuk yang tidak diterima karena tidak terpenuhi syarat dan dilarang. Selama ada larangan menggunakan pakaian maka dia tidak diterima karena dilarang oleh Nabi. Ini kaidahnya Asy-Syaikh di dalam ilmi usul. Maka dilarang untuk istimal as-somma di dalam hadis Al-Bukhari. Berarti kalau dilarang orang yang melaksanakan istimal as-somma dengan menutup semua badannya dengan kain sehingga tangannya tidak bisa mengangkat dan tidak bisa bergerak seperti ini, maka di sini tidak diterima karena datang larangan. Larangan pada salat menunjukkan Allah tidak menerimanya. Dan begitupun larangan an yasdilu. Makna an yasdilu yakni as-sadl. Nah, di sini apa itu as-sadl dan mana pendalilan larangannya? Pendalilan larangannya sebelum kita masuk kepada gambaran as-sadl telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Naha anis sadl fi shalah. Bahwa Nabi melarang as-sadl saat sedang sholat. Bagaimana gambarannya? As-sadl huwa isbalu rajul thawbahu min ghairi an yadummu janibaihi baina yadayhi bal yaltahif bihi wa yadkhulu yadayhi fi dakhil fayarka wa yasjud wa huwa kadzalik. Gambarannya tadi abang itu saya pengen minta jaketnya dia. Gambarannya sekarang lihat, ada jaket apa tidak? Kita sekarang pakaian kita tangan ini masuk baik kemeja ataupun gamis masuk ke tempat masuk. Nah, ada yang dinamakan dengan as-sadl dan ini dilarang. Contohnya sekarang kalau ada jaket, misalnya kita pakai jaket itu atau kemeja, kita pakai kemeja itu. Dan kemeja itu hanya digantungkan di leher. Tahu yang menggantungkan jaket dan kemeja di leher? Tidak dimasukkan tangannya kepada bagian tangannya. Kan ada jaket itu tangan untuk dimasukkan dan kemeja untuk dimasukkan. Nah, di sini tidak dimasukkan, digantung. Nah, sholat dalam keadaan seperti itu. Dan maknanya di sini di zaman dulu itu pakaian dia untuk dada menutupnya tidak dimasukkan. Itu dinamakan as-sadl. Jadi gambarannya misalnya seperti jaket, bukan itu di sana, bukan jaket. Misalnya seseorang menggunakan jaket ataupun kemeja dan dadanya di sini terbuka. Orang yang menggunakan sholat seperti abang ini di bawahnya ada sarung tertutup. Tinggal di atasnya pakai kemeja, pakai jaket ditutup dadanya. Namun dia tidak menggunakannya dengan benar, dimasukkan jaket itu sehingga menutupi dada semuanya. Iya, kalau dipakai gini. Ini enggak digantung, tahu digantung. Berarti si bagian tangannya itu terbuka seperti ini. Nah, dia tangannya di bawahnya. Jadi Allahu Akbar, dadanya terbuka, tangannya kelihatan. Tapi tangan di sini dan di sini, tangan kemejanya tidak dimasukkan. Paham? Nah, begitu dinamakan sadl. Maka dia ruku dan dia sujud, dadanya terbuka, tangannya bergerak, tapi tidak dimasukkan ke pakaiannya. Paham atau tidak? Muta'akkid. Makanya kalau ada di sini yang punya jaket ataupun kemeja, maka diangkat seperti itu. Bukan maknanya di atas thawb ini kita menggunakan jaket digantungkan, itu tidak masuk sadl karena dia tertutup. Paham? Kalau saya sekarang menggunakan jaket ataupun kemeja digantungkan, itu tidak terlarang.
Yang terlarang pakaian dasar dia untuk menutupi atas dipakai seperti itu. Jadi dia telanjang dada dan tangannya di bawah dari jaket itu atau kemeja itu yang dia malas untuk memasukkannya. Itu dinamakan as-sadl. Dan hadis disebutkan naha anis sadl fis shalah dari Abi Hurairah, diriwayatkan Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan sanadnya hasan. Maka ini dari jenis pakaian yang dilarang, maksudnya cara menggunakan pakaian. Wala yusbilu, dan tidak boleh isbal. Maka apa itu isbal? Al-isbal ma'ruf. Musbil pelakunya, al-isbal masdar, dan fi'il mudhari'nya yusbilu, asbala yusbilu, perbuatannya dinamakan isbal, orang yang menggunakannya dinamakan musbil. Orang yang melakukannya dinamakan musbil. Apa itu musbil? Memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Maka telah datang pendalilan bahwa orang-orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, maka dia itu masuk kepada ancaman yang keras. Maka disebutkan di dalam hadis, manjaro tahtal ka'bain fafinnar. Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih dan yang lainnya. Barang siapa yang menyeret dari pakaiannya di bawah mata kaki seperti sarung, terlalu bawah sampai diseret-seret ke lantai, membersihkan lantai, maka ini masuk kepada musbil. Pelakunya orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, atau membeli pakaian yang baru, atau menggunakan sarung atau menggunakan komis yang seperti kita tapi tidak dipotong, maka dia kepanjangan, maka akan membersihkan lantai. Maka di sini dilarang. Pelarangannya tadi manjaro tahtal ka'bain fafinnar. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, la yangdurullah yaumal qiyamah illa manjaro izarahu batron. Maka Allah tidak akan memandang kepada seseorang yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hari kiamat Allah tidak akan melihat dan memandang dan tidak berbicara kepada 3 orang, dan dari jenis 3 orang disebutkan wal musbilu, orang yang menjulurkan pakaiannya. Maka permasalahan menjulurkan pakaian di sini banyak dari kaum muslimin yang memudah-mudahkan. Dan ini kasusnya banyak seperti dai-dai yang memudah-mudahkan. Tidak mau untuk tagyirul munkar, mencegah keburukan, karena kebanyakan dai-dai yang melempem seperti Raja atau orang-orang Sururiyah atau beragama tetapi mempunyai kelompok, mereka takut jika menasehati nanti akan bubar manusia darinya. Maka biarkanlah mereka yang penting sholat. Maka biarkanlah mereka yang penting hadir ngaji. Maka biarkanlah yang penting dana terus mengalir darinya. Karena kalau dinasehati nanti dia marah dan gak mau ngaji lagi kepada kita. Maka ini yang dinamakan dengan dai-dai melempem, yang tidak lisannya itu menasehati saudaranya yang salah, tetapi dibiarkan agar terus mendapatkan maslahah. Maka mereka bermudah-mudahan. Ada yang musbil, biarin aja. Kenapa tidak dinasehati? Ya terjadi ikhtilaf mungkin para ulama, ataupun mungkin dia tidak sombong. Nah di sini kita akan menjawab dari mereka orang-orang yang sengaja menjulurkan kemudian mengatakan aku tidak sombong. Maka di saat seorang sholat dalam keadaan musbil, maka di sini dai ahli sunnah menasehatinya, cinta kepadanya. Maaf bang, maaf pak, meskipun bapak memberikan dana kepada kita, tapi ini agar diterima sholatnya. Jadi meskipun bapak marah pun terserah. Telah datang hadis tadi yang kami sebutkan, bahwa Allah tidak akan memandang kepada seorang yang musbil. Dan bahkan manjaro tahtal ka'bain fafinnar. Barang siapa yang dia itu dalam keadaan musbil di api neraka.
Maka dinasehati orang ini. Kemudian orang ini misalnya mengatakan, itu kan karena sombong. Terus Bapak gimana? Saya tidak sombong. Maka di sini kita beri jawaban pertama, tidak bisa seseorang mengucapkan saya tidak sombong misalnya dalam keadaan dulu para sahabat diriwayat Sunan Al-Baihaqi. Di mana di Sunan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis man jara tahtal ka'bain fa finnar. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya maka di api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan ada riwayat dari Al-Baihaqi dan di situ Nabi berbicara dengan istri-istrinya. Apa jawaban sahabiyah? Ya Rasulullah, kan Nabi mengatakan secara mutlak laki-laki dan perempuan di sini. Seakan-akan itu yang dipahami oleh perempuan. Bahwa perempuan pun tidak boleh. Maka di saat Nabi mengatakan man jara tahtal ka'bain fa finnar, barang siapa yang dia itu menjulurkan kakinya maka di api neraka, maka di sini perempuan istri Nabi di antaranya Ummi Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, fa kaifa bin nisa? Indah dzuyul." Maka bagaimana ya Rasulullah dengan perempuan-perempuan bagaikan mempunyai ekor. Maka mereka menutupi kaki-kaki mereka kalau berjalan seperti punya ekor. Bekas tanahnya itu, pasirnya itu terlihat dari pakaiannya. Maka dikatakan oleh Nabi, disebutkan di sini, aman nisa fal yazid. Adapun untuk perempuan agar menambah shibron. Di bawah mata kakinya ditambah 1 jengkal untuk menutupi dari fitnah kakinya yang indah misalnya. Maka itu untuk perempuan. Dan di sini yang menjadi poin, tidaklah Ummu Salamah mentafsil apakah dia karena kesombongan atau karena tidak kesombongan. Faham? Maka di sini difahami oleh para sahabat, man jara tahtal ka'bain fa finnar, barang siapa yang berjalan dalam keadaan pakaiannya itu menjulur, mafhumnya dari laki-laki, sehingga di saat Ummu Salamah mengatakan perempuan ya Rasulullah, bagaimana? Kata Nabi, tambah perempuan 1 jengkal dari mata kakinya tambah. Berbeda dengan laki-laki. Di sini poinnya tidak disebutkan ya Rasulullah mereka yang di api neraka karena kesombongan atau karena tidak kesombongan. Maka di dalam hadis ini secara mutlak, sombong tidak sombong maka dia itu di neraka. Lalu jika sombong lebih berhak lagi masuk api neraka. Karena datang hadis yang lain, fa inna laha la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrah al-kibr min durratin minal kibr. Maka Allah tidak akan pernah memasukkan seseorang yang mempunyai sifat kibr. Meskipun sebiji sawi kekibran ataupun kesombongan, Allah tidak akan memasukkannya. Sehingga di sini ancaman dengan sombongnya dia bisa masuk kepada neraka dan juga dengan menjulurkan pakaiannya pun bisa masuk kepada api neraka. Maka di sini orang-orang yang musbil dilarang. Dan madhab dari Syekh maknanya kalau Allah melarang sampai dia itu masuk api neraka, maka salatnya dengan pakaian yang musbil tidak diterima. Itu maknanya. Wala yakfitu. Dan dilarang juga yakfit. Apa makna yakfit? Maka yakfit itu ada 2. Yakfitu as-saub atau pakaian dan yakfitu as-sya'ar. Maka di Arab makna yakfit itu ada 2. Yakfitu al-libas wa yakfitu asy-sya'ar. Apa yakfitul libas? Menggulung. Nah, ini orang-orang yang sama baru-baru hijrah ataupun mereka yang ngaji dengan orang-orang roja, orang-orang dai melempem, itu digulung, biarkan daripada enggak sholat. Maka telah datang permasalahan menggulung pakaian, maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wala yakfitu thiyab wala sya'ar. Orang yang sedang salat wala yakfitu thiyab, tidak boleh menggulung pakaiannya. Maka orang-orang yang di zaman now atau orang-orang yang dia itu bekerja misalnya dengan pemerintahan, maka harus panjang di bawah mata kaki. Seperti pakaian-pakaian ma'ruf yang bekerja PNS ataupun ABRI ataupun polisi, tidak ada yang ngatung, tidak ada yang di atas mata kaki. Lalu di saat salat bagaimana? Dia mengetahui hadis, Allah tidak menerima orang yang musbil. Waduh, pas salat gimana? Ya udah digulung aja pas salat. Akhirnya digulung, kayak kebanjiran. Gak apa-apalah, lagi salat. Dan juga gak ada pemimpinnya di saat lagi salat atau di masjid, bebas, tidak seperti di kantor. Maka mereka kebanyakan menggulung pakaiannya. Maka di sini jangan dibiarkan, disampaikan bahwa itu ada hadisnya. Disebutkan wala yakfitu asyab wala asy'ar. Dilarang seseorang salat menggulung pakaiannya. Jadi orang-orang yang menggulung ini bagaimana? Madhab Imam Syaukani di sini, semua yang dilarang oleh Nabi di dalam salat dari segi pakaian tidak diterima. Maka tidak diterima. Bagaimana menggulung seperti kebanjiran? Maka please nasihati saudara-saudara kita yang menggulung tidak diterima salatnya ala madhab Imam Asy-Syaukani. Dan juga wala yakfitu asy'ar. Apa maknanya? Di sini orang yang menggulung rambut seperti para perempuan atau anak-anak putri digulung rambut. Nah, mereka gondrong, alhamdulillah. Gondrong dari sunnah. Dan kita pun dulu waktu di Yaman gondrong. Namun tidak gondrong seperti Wiro Sableng, garuk-garuk. Kita sampoan juga. Al-muhim gondrong karena datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, karena Rasulullah SAW sya'ruhu yadribu mankibaih, bahwa Nabi dulu rambutnya mencapai kepada mangkib. Apa mangkib? Pundaknya. Nah dulu hadis itu kita pegang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dulu waktu di Indonesia pun kita di Tengaran, di Al-Irsyad, dan di tempat Ustaz Ja'far Allah yarhamuh di Jogja, kita dalam keadaan panjang rambutnya. Ma'ruf itu yang dari Bandung, panjang rambut. Ingat dulu Muhammad Sewed bilang seperti itu kepada saya. Alhasil kita menggunakan itu sampai kepada di Yaman. Dan ternyata banyak menarik perempuan. Akhirnya banyak menikah dengan orang Yaman, diantaranya pengakuan mereka rambutnya panjang bagaikan Jackie Chan. Alhasil itulah yang kita lakukan dulu. Namun saat sedang sholat tidak boleh digulung. Ini dia. Maka di sini datang hadis wala yakfitu asyab wala yakfitu asy'ar. Maka tidak boleh digulung pakaian saat sholat. Dan tidak dibolehkan untuk menggulung dari rambut. Sehingga rambut kita yang panjang ini pas sholat digulung. Ditutup dengan imamah. Maka itu tidak boleh. Dan ini sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kayaknya waktu sudah berjalan banyak. Mungkin kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.